Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kita selaku orang tua diberikan amanah. Salah satunya adalah anak. Ketika Allah menitipkan amanah seorang anak kepada kita, ada kewajiban yang harus kita jalani terhadap anak. Salah satunya kewajiban kita adalah memberikan nafkah. Nafkah yang baik, terlebih nafkah yang halal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma bil ardi halalan thayyiban. Wahai para manusia, makanlah apa yang aku berikan di bumi, tapi dengan catatan, kata Allah, makanan, minuman yang akan kita makan, kita minum, termasuk untuk istri dan anak-anak kita, harus memenuhi dua kriteria. Satu, halalan. Yang pertama, makanan itu harus yang halal. Jangan sampai ada sesuap nasi atau seteguk air yang masuk ke dalam tubuh kita, istri dan anak-anak kita dari yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai itu terjadi, maka kata Nabi, pannaru auladi. Kalau ada makanan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita, neraka yang lebih utama untuk menyiksa kita kelak di akhirat. Kedua, kategori makanan minuman yang boleh diberikan kepada diri kita, istri dan anak-anak juga keluarga adalah thayyibah. Bukan hanya halal, tapi harus thayyib, harus baik. Apa makanan yang baik? Tentunya yang membuat maslahat kebaikan buat tubuh kita. Makanan yang dingin, makanan yang pedas, makanan yang serba instan, kalau itu merusak, menjadi akumulasi penyakit yang berbahan kimia tertimbun di dalam tubuh kita, maka kita membiarkan istri dan anak-anak kita mengkonsumsi tersebut, berarti tidak sesuai ayat ini, kita telah berdosa kepada anak dan keluarga kita. Karena urusan makanan dan minuman ini bukan hanya halal saja, tapi tolong perhatikan ketoibannya, baik tidak dikonsumsi oleh tubuh kita. Namun para jamaah, berbicara tentang urusan nafkah atau rezeki ini, sebetulnya ini tidak terlalu berat tugas para orang tua. Kenapa demikian? Karena urusan rezeki ini sebetulnya sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat dalam surat Hud ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua makhluk yang melata di muka bumi ini, kata Allah, kecuali rezekinya sudah aku jamin, kata Allah. Jadi sebetulnya bicara masalah rezeki ini tidak terlalu berat buat kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya rezeki kita, istri dan anak kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai berbicara masalah rezeki ini, karena sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan, memberikan rezeki kepada hambanya dengan dua cara. Satu, bisa dengan jalur muktasibin. Yang kedua, bisa dengan jalur mutajarridin. Ini yang telah dicontohkan oleh salah satu ulama besar kita, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik sebagai dua mazhab dalam masalah ilmu fikih. Imam Syafi'i punya guru
namanya Imam Malik. Suatu hari mereka berdebat, diskusi urusan rezeki. Maklum, kedua-duanya adalah ulama besar, bahkan pangkatnya mujtahid. Saat itu Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, "Wahai guru, rezeki itu bisa kita dapatkan kalau kita mengusahakan." Atau ini disebutnya mutajarrid muktasibin. Kata gurunya Imam Malik, bagaimana? Tidak demikian. Allah bisa memberikan dan menyampaikan rezekinya tanpa kita usahakan. Berarti secara tasawuf ini makomnya mutajarridin. Imam Syafi'i punya pendapat muktasibin, kalau gurunya Imam Malik berarti mutajarridin. Setelah berdiskusi dan berdebat, Imam Syafi'i pamit pulang. Di tengah perjalanan ada orang yang sedang memanen anggur. Lalu Imam Syafi'i berinisiatif membantu orang yang sedang panen anggur. Setelah selesai, seperti biasa halayaknya orang lain, orang kalau membantu pasti diberi upah. Demikian pun dengan Imam Syafi'i, diberikanlah anggur sebagai upah dari dia telah membantu panen. Begitu Imam Syafi'i menerima anggur, terbersit di dalam hati dan pikirannya, ini satu bukti pendapatku benar, bahwa rezeki bisa didapat kalau kita mau ikhtiar. Akhirnya seorang murid patuh taatnya dan hikmah kepada seorang guru, Imam Syafi'i teringat kepada gurunya, andai saja aku bisa menghadiahkan anggur ini kepada guruku, mudah-mudahan guruku bisa berbahagia dan menerima. Akhirnya Imam Syafi'i kembali ke rumah gurunya dengan tujuan ingin menghadiahkan anggurnya kepada sang guru. Begitu sampai di rumah gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i langsung menghadiahkan anggur, dan beliau pun berkata atas argumen hujah yang ia miliki. Kata Imam Syafi'i, guruku benar apa yang menjadi pendapatku, bahwa kalau orang pengen dapat rezeki maka dia harus mau usaha. Ini buktinya saya. Tadi sewaktu pulang membantu orang yang panen anggur, akhirnya aku mendapatkan anggur, dan anggur ini sekarang aku hadiahkan untukmu wahai guru. Gurunya tersenyum dan berkata, wahai muridku Imam Syafi'i, sebetulnya aku dari tadi gak kemana-mana selepas engkau pulang, tapi di siang hari ini pernah di hatiku terbersit barusan, andai ada yang membawakan anggur kepadaku, sakiranya bakal nikmat sekali siang-siang seperti ini aku memakan anggur. Dan ternyata Allah mendatangkan engkau kepadaku dengan membawa anggur. Artinya pendapatku juga benar, bahwa rezeki bisa kita dapat walaupun kita tidak mengusahakan. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa manusia mendapatkan rezeki itu bisa dengan dua cara, bisa dengan mutajarridin atau bisa dengan muktasibin, dan dua-duanya itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah, ada yang lebih penting dari tanggung jawab kita terhadap anak. Apa itu? Menjaga anak-anak kita dari pintu neraka. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Inilah sebetulnya tugas terberat para orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka, dibandingkan hanya untuk memberikan dia nafkah. Lalu dengan cara apa kita bisa menjaga anak-anak kita dari pintu neraka, menyelamatkan dia ke surga? Ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, jaga akidahnya. Yang kedua, jaga ibadahnya. Dan yang ketiga, jaga akhlakul karimahnya. Inilah tugas terberat sebetulnya para orang tua terhadap anak-anaknya. Kenapa harus akidah? Karena dengan akidahlah kita akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan la ilaha
illallah, seseorang bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bicara ibadah. Sebetulnya ibadah itu banyak, namun ibadah yang tertinggi, ibadah yang teratas yang harus paling kita perhatikan adalah sholat. As-sholat abwabul a'mal. Sholat adalah pintu-pintunya amal. Semua amal ibadah tidak akan diterima di akhirat apabila amal sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah sholat anak-anak kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting tugas kita kepada anak adalah bagaimana menjaga akhlakul karimahnya. Terutama saat ini, betapa krisis adab, krisis moral, krisis akhlak kita saksikan di mana-mana. Jauh dengan anak-anak kita di zaman kita mungkin dulu 20-30 tahun ke belakang. Siapa yang berani melawan guru anak-anak di zaman dahulu? Siapa yang berani melawan orang tua? Kita tidak pernah mendengar. Takut kita kepada guru, takut hormat kita kepada orang tua. Tapi hari ini semua itu sudah terbalik. Ada guru yang menghukum malah dilaporkan ke kepolisian. Ada orang tua yang membentak anak malah dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Miris, sedih, prihatin. Moral anak-anak kita, moral anak bangsa secara umum hari ini sudah terkikis habis. Ini semua gara-garanya hanya satu, karena kurang pedulinya orang tua terhadap didikan ajaran agama. Maka tidak ada lagi kata lain untuk menyelamatkan akidah, ibadah, dan akhlakul karimah anak-anak kita. Maka yang terpenting adalah didik anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama dengan semaksimal mungkin. Insya Allah jika ilmu agamanya dia kuasai, ilmu umum mudah, ilmu umum akan mengikuti dengan sendirinya. Nabi yang berkata, orang yang mengejar akhirat maka dunia akan ikut. Tapi kalau orang ngejar-ngejar dunia, akhiratnya bakal luput. Maka mudah-mudahan ini menjadi nasihat dalam khutbah untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua yang hadir. Amin ya Allah ya